Tadi, apakah generasi ini unik, benar-benar unik gitu ya? Aspirasi politiknya, apa yang mereka bayangkan ketika akan memilih pemimpin, apa alasan mereka memilih satu orang dan tidak memilih yang lain, apakah dia unik? Apakah dia berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya? Kan ada datanya, tapi kalau yang aku lihat di sekitarku, kayak teman-temanku kayak gitu, memang mereka sekarang udah nggak gimmick tuh udah beyond gimmick ya. Sendiri gitu kayak Ya, politik dinasti itu artinya ada orang lagi mencari kekuasaan dan ada keluarganya yang sedang ada di dalam kekuasaan. Jadi keluarga langsung ya, ya. keluarga langsung. Definisi politik dinasti itu pertama ada hubungan darah. Kemudian yang salah satunya itu sedang menjabat, misalnya seorang yang mau jadi bupati dan bapaknya misalnya jadi gubernur. Nah, itu definisi politik dinasti. Welcome back to Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Bersama gue Daniel Awigra dan Iva. Di sini kita kedatangan tamu luar biasa nih. Kita sangat spesial karena Halo. Ya. berkumpul antara dua generasi, sambung menyambung generasi yang dikatakan bahwa campuran antara milenial dan Gen Z adalah penentu siapa yang akan memenangkan suara milenial dan Gen Z akan memenangkan pentas politik Indonesia di 2024. Selamat datang di Hamburger Podcast Political Edition. Thank you, Saidiman. Siap. Nah, Man, langsung aja Man ya. Yap. Kemarin tanggal 29 November di UGM, ada mimbar mahasiswa UGM. Mereka mengatakan bahwa dengan klaim Gibran sebagai wakil generasi muda, Yap. anak Gen Z, mereka menolak, Man. Dikatakan bahwa itu adalah praktek yang menjijikan. Bahkan turut campurnya Jokowi terhadap pencalonan Gibran melalui MK, dikatakan itu sebagai praktek politik yang najis oleh Gibran Muhammad dari UGM sana. Nah, apakah menurut Saidiman yang juga peneliti SMRC, narasi-narasi milenial yang dipakai oleh salah satu pasangan ini itu bisa diterima atau ditolak oleh kemudian yang kita tadi dengar teman-teman di mahasiswa di UGM dan UI juga mengatakan hal itu. Gimana Gen Z dan juga soal-soal pilihan politiknya? Oke, terima kasih Bang Awi Iva dan Iva. Ya, betul sekali tadi yang pertama bahwa kelompok pemilih pemula ini atau Gen Z ya, mereka yang lahir sejak 1997 Gen Z atau 97 sampai 2012. Yap. Ya, ada juga yang mengatakan 96. 96 ya. Ada juga generasi sebelumnya, generasi Y atau generasi milenial itu dari 81 sampai 96. Itu millennials ya. Milenial. Saya biasanya banyak sekali orang yang membahas kelompok pemilih muda ini karena jumlahnya memang yang sangat besar. Ya, mayoritas 54%. Ya, kalau kita hitung misalnya katakanlah dari 96 itu artinya sekitar 24,3%. Betul, 27%-an. Ya, pemilih yang masuk kategori Gen Z. Sementara yang milenial itu kalau kita hitung dari 81 sampai 96 itu sekitar 38%. Betul. Itu artinya bahkan lebih dari 60% sebetulnya. Ya, intinya ya dari 55% sampai 60%. 60%-an itu campuran generasi ini ya. Ya, itu artinya generasi ini besar sekali. Betul. Karena itu kemudian banyak yang membicarakan ini. Juga politisi-politisi sebenarnya mulai muncul tampil
ingin merepresentasikan itu. Oh, iya. Ya, termasuk kandidat yang Ya, ada yang caranya adalah dengan mengambil cawapres misalnya dari generasi ini, katakanlah yang dilakukan oleh 02. Ada yang sekedar muncul dengan gimmick-gimmick. Misalnya kalau kita lihat Pak Muhaimin itu sering. Nggak bahaya tak? Kayak gitu mungkin. Pakai istilah-istilah pop culture. Istilah-istilah itu semacam political culture ya. Ya. Pop culture itu ya, Man. Ada yang pakai istilah gemoy, yang mungkin awalnya tidak didesain tapi lama-lama kok bagus ini istilah ini dipakai gitu. Kemudian pakai gambar-gambar yang AI. ya. Boneka-bonekaan itu. Boneka-bonekaan kemudian tampilannya menjadi mudah. Ada juga desain yang memang dibikin semudah mungkin gitu ya, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, ya betul bahwa kelompok pemilih muda ini sangat penting karena jumlahnya sangat besar. Jadi kalau Anda menang di situ secara dominan, ya ini akan sangat berpengaruh gitu karena jumlahnya besar. Itu sama dengan kalau kita lihat pemilih misalnya etnis Jawa. Kalau menang secara dominan di etnis Jawa, jadi rebutan. Nah ini penting. Atau di provinsi misalnya ada 3 provinsi paling besar. Jawa Barat yang pertama sekitar 17%, kemudian Jatim sekitar 15%, kemudian Jawa Tengah sekitar 14%. Jadi kalau menang di 3 ini signifikan perubahannya. Atau misalnya menang dari sisi agama misalnya 87% masyarakat Muslim, kalau menang secara signifikan di sini ya bisa. Ya kayak gitu. Ini sama dengan Gen Z. Gen Z juga ya. Jadi mereka demografi. Ya secara demografi. Tetapi pertanyaannya itu tadi, apakah generasi ini unik, benar-benar unik gitu ya? Aspirasi politiknya, apa yang mereka bayangkan ketika akan memilih pemimpin, apa alasan mereka memilih satu orang dan tidak memilih yang lain, apakah dia unik? Apakah dia berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya? Nah, ini pertanyaan yang penting untuk kemudian. Misalnya tadi, mungkin ada sebagian politisi menganggap bahwa, karena mereka muda, maka kemungkinannya mereka tidak masuk ke dalam isu. Ya gimmick-gimmick saja. Kita tampilkan aja yang muda-muda gitu desainnya, yang balihonya begitu dan seterusnya. Atau gaya bahasanya kalau Prabowo itu tiba-tiba ngomong gua gitu loh di publik. Itu mungkin lu pikir gua apa gitu. Mungkin dia pikir ingin menyamakan frekuensi dengan mereka. Tetapi apakah generasi ini begitu gitu ya? Di dalam penelitian kita sebenarnya menemukan secara umum isu anak muda dengan isu yang secara umum publik itu sebenarnya tidak terlalu berbeda. Preferensi politik mereka juga terlalu berbeda. Nah, cuma ada penekanan, ada sedikit penekanan. Misalnya kayak isu mengenai demokrasi, isu mengenai kebebasan berpendapat. Secara umum publik kita menganggap isu ini penting, tapi di kalangan anak muda ini terlihat lebih kuat. Atau isu mengenai lingkungan. Secara umum masyarakat kita punya kepedulian, tapi anak muda lebih tinggi. Khusus anak muda lebih tinggi sedikit. Lebih sadar ya. Tapi bukan berarti benar-benar berbeda juga, enggak juga secara umum. Karena kan yang kita sebut sebagai anak muda ini, ada anak muda yang tinggal di kota, ada yang berpendidikan, ada juga yang desa dan seterusnya ya. Nah, kalau pertanyaannya apa isu yang mereka perhatikan? Secara umum biasanya dalam berbagai survei bertahun-tahun itu generasi yang lebih muda itu misalnya punya perhatian pada isu mengenai lapangan pekerjaan. Ini kan penting karena menyangkut diri mereka secara langsung kan. Mereka adalah mungkin orang yang baru mau cari kerja dan sebagainya. Jadi isu lapangan pekerjaan ini penting. Jadi isu ekonomi lah secara umum. Khusus untuk anak muda itu isu lapangan pekerjaan. Kemudian isu lingkungan juga mereka perhatikan. Isu kebebasan tadi, kebebasan berekspresi, kebebasan di berpendapat. sosmed, Mereka nggak mau tuh kalau kemudian kebebasannya kemudian dibatas-batasi. Kurang. Kemudian yang ketiga yang penting itu tentang isu tentang akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas itu menyangkut pemberantasan korupsi, isu hukum yang menimpa calon-calon misalnya. Itu mereka kuat gitu perhatiannya di sana. Jadi isu korupsi itu penting. Jadi kalau kita lihat dari sini nggak ada tuh misalnya gemoy gitu ya. Jadi tampilanmu gimana, cara pakaianmu gimana itu nggak masuk. Di anak muda sekalipun ya. Anak muda mereka isunya itu isu yang substansial sebetulnya. Iya. Nah sekarang Iva gimana Pak? Relate nggak Pak? Kalau kemudian lu sebagai Gen Z, kemudian diklaim sebagai representasinya ke Gibran, itu gimana? Relate nggak sih
Gen Z itu dengan sosok yang kemudian sekarang ada di wakilnya nih, ngonteστasi juga nih. Lu gimana ngeliatnya? Kalau aku, I can confirm yang Mas Saidiman udah sampein. Sebenarnya nggak mungkin kalau Mas Saidiman kan lebih ini ya, lebih apa ya, lebih kayak menyeluruh gitu karena kan ada datanya. Tapi kalau yang aku lihat di sekitarku kayak teman-temanku kayak gitu, memang mereka sekarang udah nggak gimmick tuh Udah beyond gimmick geli ya. sendiri gitu kayak Geli ya. soalnya gini Geli. mereka kayak contohnya ini contohnya aja ya. Ini juga karena berpengaruh juga kan ke representasi anak muda gitu. Yap. Not to offend anyone, tapi ada kan salah satu calon yang pakai AI. Nah itu kan AI itu kan pakai generated ya, pakai mesin, pakai alat gitu, misalkan ya. Nah gimmick itu tuh ditentang sama anak muda karena anak muda sekarang kan banyak yang udah bisa gambar, mereka juga buka bisnis gambar, commission kayak gitu, dan mereka merasa tidak terrepresentasi karena kok malah yang dipakai AI gitu, bukannya empower anak-anak muda kayak gitu. Menghargai kreativitas. Ya, terus juga kadang tuh ada porsi pemakaian gimmick yang mendekati anak muda tuh yang nggak sesuai gitu, jadi kesannya kayak ini boomer aja nih, boomer yang pingin berusaha untuk iya betul. Generasi sebelumnya anak muda kayak gitu. Ini isunya isu intergenerational nih ya. Iya sangat. Nih, oke. Hal yang kemudian juga diafirmasi sama Ketua BEM UI, si Melkisedek kemarin juga bilang gini, bahwa justru dengan putusan MK yang ada embel-embel pernah jadi kepala daerah, itu memperberat generasi muda untuk kemudian bisa nyalon. Itu kan artinya dia nggak merepresentasikan karena dia anaknya presiden yang kemudian pernah jabat sebagai wali kota itu nah kalau anak muda yang lain kayak gimana? Nah, ini artinya ada kaitannya sama soal-soal politik dinasti, Mak. Ya. Nah, apakah anak muda hari ini baik Gen Z maupun milenial itu aware nggak sih sama apa yang terjadi soal-soal MK, soal-soal katakanlah putusannya yang kemudian memuluskan jalan Gibran jadi wakil, itu ngaruh nggak? Jadi gini, ini ada dua isu. Pertama politik dinasti, kemudian kedua tentang MK. Iya. Mengenai politik dinasti, mungkin banyak orang ini nggak berpengaruh nih. Toh, misalnya di survei-survei sekarang ini, terutama yang awal November itu rata-rata lembaga survei publikasi, lembaga hasil survei itu ada penguatan dukungan pada Prabowo Gibran ketika deklarasi. Kemudian di bawahnya Ganjar, kemudian Anies Baswedan. Tetapi kalau kita lihat isunya, orang kemudian bertanya, itu kan waktu itu ada isu tentang politik dinasti. Apakah ini tidak berpengaruh? Nah, kita sebenarnya ada survei ini dilakukan 29 Oktober sampai 5 November, kita tanya kepada publik, apakah Anda tahu atau pernah mendengar politik dinasti? Kemudian kita jabarkan. Lejetin. Ya, politik dinasti itu artinya ada orang lagi mencari kekuasaan dan ada keluarganya yang sedang ada di dalam kekuasaan. Jadi keluarga langsung. Iya, keluarga langsung. Definisi politik dinasti itu pertama ada hubungan darah. Kemudian yang salah satunya itu sedang menjabat, misalnya seorang yang mau jadi bupati dan bapaknya misalnya jadi gubernur. Nah, itu definisi politik dinasti. Nah, kenapa kita jabarkan itu? Karena boleh jadi ini konsep kan, orang publik mungkin saja tidak tahu. Makanya hasilnya agak berbeda survei kita dengan ada satu lembaga survei sekedar tanya, apakah politik dinasti mengkhawatirkan? Ternyata lebih banyak yang ngomong tidak mengkhawatirkan, tapi tidak dijelaskan. Nah, kita jelasin politik dinasti ini. Pernah dengar nggak? Yang dengar 38%. 38%? Ya, dari total publik ya. Lalu kita tanya, setuju nggak? Ada yang mengatakan bahwa politik dinasti dengan definisi seperti tadi, itu membuat kompetisi menjadi tidak fair, menjadi tidak adil. Karena ada patronnya di dalam kan, ada keluarganya. Itu 53% menyatakan setuju dengan pendapat itu, dari yang tahu tadi. Kemudian kita tanya lagi, dari yang tahu. Apakah Anda suka atau tidak suka dengan politik dinasti dengan definisi yang tadi? 85% menyatakan tidak suka. 85%. Dari 38 tadi ya? Ya, itu menyatakan. Itu artinya sentimennya sangat negatif. Bahkan kita tanya praktik politik dinasti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dengan buktinya bahwa anaknya sebagai wali kota, menantunya jadi wali kota juga, anaknya jadi ketua partai, dan seterusnya. Apa Anda pernah mendengar? Sama juga, sekitar 37% yang pernah dengar kasus itu. Dan kita tanya, apakah Bapak Ibu percaya bahwa
Pak Jokowi melakukan politik dinasti, 68% percaya. Dan 75% tidak suka dengan praktik itu. Oh. Jadi ini dari data ini saja kita bisa melihat bahwa sebenarnya sentimennya sangat negatif. Persoalannya publik belum tahu secara umum. Lalu tadi pertanyaan Awi tadi, apakah ini misalnya ada pengaruh ke politik? Kita ada breakdown soal itu ya pada elektabilitas. Jadi yang secara umum, kan ada satu lagi isu MK. Kalau politik dinasti kita belum breakdown, tapi ada juga soal MK. Survei, ya, putusan MK. Kita tanya juga soal keputusan MK terkait usia cawapres, capres-cawapres. Itu yang tahu itu sedikit lebih di atas 40,5% keputusan itu. Lebih tinggi dari yang tadi itu soal dinasti. Tapi kita tanya lagi, apakah Anda tahu bahwa yang memutus ketika itu adalah Paman Gibran? Itu yang tahu 55%. Oh, main gede. 55% dari 40% yang tahu. Separohnya lebih dari separohnya. Kemudian kita tanya, kalau tahu bahwa yang memutus keputusan itu adalah Paman Gibran, apakah keputusan itu adil atau tidak? Yang menyatakan tidak adil 59,6%. Hampir 60%. Yang menyatakan adil 34%. Lalu kita lihat nih, apakah ini punya hubungan pada elektabilitas? Kalau dari sekedar pengetahuan, orang tahu tentang keputusan MK itu ada 24% yang memilih Anies, yang memilih Ganjar 23%, yang memilih Prabowo Gibran 47%. Jadi kelihatan gitu. Tapi kalau yang tidak tahu, yang milih Anies cuma 15%. Jadi 24 berbanding 15. Iya. Kalau yang milih Prabowo itu dari 42 menjadi 47. Itu artinya kalau semua orang tidak tahu, kemungkinan satu putaran itu mungkin. Karena yang ini kalau baru dari pengetahuan karena masih ada 12% yang belum menjawab. Jadi kalau kita bagi secara proporsional itu di atas 50%. Nah, kalau dari yang tahu keputusan MK dan tahu bahwa yang memutuskan itu adalah Paman Gibran, itu yang tahu saja itu 31 untuk Anies, 26 untuk Ganjar, 32 untuk Prabowo. Tapi kalau dia tidak tahu kalau itu Paman Gibran, yang milih Prabowo 55%. Satu putaran. Jadi pengetahuan ini udah penting. Sekedar pengetahuan ini belum sikap. Nah, kita tanya lagi soal sikap. Apakah itu adil atau tidak? Yang menyatakan itu adil itu memilih Anies 25, memilih Ganjar 20, memilih Prabowo 47. Kalau yang tidak adil, yang memilih Anies menjadi 36%. Naik ya. Jadi dari 25 menjadi 36%. Kalau menyatakan tidak adil ya. Kemudian yang memilih Ganjar 29%. Yang memilih Prabowo yang tadinya 47% jadi 26%. Oke. Kalau yang tahu isu ini katakanlah 80%, 90%, kemungkinan bahkan yang lolos ke putaran kedua itu Anies dan Ganjar. Karena sentimennya sangat negatif pada Prabowo Subianto. Jadi ini sebenarnya ada yang mengatakan bahwa ini tidak penting. Bukan tidak penting. Penting sekali. Cuma persoalannya publik belum tahu secara umum. Belum tahu dampaknya apa ya. Belum tahu. Keputusannya itu sendiri belum tahu. Baru 40%. Iya. Itu ada kaitannya nggak? Misalkan isu-isu itu nyebarnya di kalangan tertentu saja, apakah kalangannya kalangan Jakarta doang, elit doang, ataukah itu bukan isu publik, atau itu bukan isu yang kemudian ada di sosmed nggak, Pak, itu, Pak? Mungkin aku tanya ke Iva dulu ya, karena mungkin karakteristik Gen Z itu adalah karakteristik yang benar-benar nggak bisa dipisahkan dari bahwa dunia di gadget itu dunia real, dunia ini. Kalau kita mungkin yang agak milenial masih ada yang lain, tapi kalau di Indonesia kan ini udah natifnya. Itu ada nggak sih isu-isu seputaran Paman, seputaran itu, dan gimana itu dirasakan dan kemudian diapresiasikan sama Iva, dan mungkin Iva ngeliat teman-teman Iva? Tentu pasti rame. Rame ya waktu itu ya? Rame. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalkan sosial media platform yang lain kayak gimana. Tapi aku kan most of my times itu main Twitter ya. Ya, Twitter. Dan aku ngerasa X ya. Susah, harusnya Twitter kan gampang, jadi X Elon Musk sih. Dan audiens di sana tuh lebih educated karena banyak juga media yang sekarang kayak, aku boleh nyebut nama medianya nggak sih? Boleh lah. Aku nge-follow Catch Me Up kalau nggak salah, catchmeup.id kalau nggak salah, aku lupa. Dia itu cara penyampaiannya tuh benar-benar kayak storytelling gitu loh. Kan sekarang udah kan thread gitu kan, orang-orang lihatnya thread. Nah di situ tuh banyak yang
banyak confession, testimoni ya. Dan apa ya, dengan cara mereka cara Gen Z nyindir di internet itu bikin orang penasaran, dan di situ sih biasanya muara-muara knowledge itu kesebar. Kayak gitu sih. Jadi kalau untuk politik dinasti ini sendiri tentu banyak yang udah banyak yang aware soal itu. Dan di sekitarku juga ya skeptis sih melihat itu, maksudnya karena kayak wah ada apa nih gitu kan, kenapa kayak gitu kan. Itu sih sebenarnya yang aku lihat dari lingkungan. Kalau itu nyebarnya di sosmed di kalangan anak muda, jangan-jangan man data-data yang lu sampein itu nggak masuk tuh mungkin ke generasi yang boomers atau yang di pedesaan, itu nggak masuk kali, itu isu elit aja sama isunya anak-anak muda, atau gimana tuh man tentang soal politik dinasti, putusan MK? Menurut saya ini sebenarnya apa namanya, isu itu tentu menyebar ya, dan yang bisa menangkap lebih cepat itu tentu anak-anak muda yang punya tersumbung. Tapi kan kalau kita lihat secara objektif, walaupun ini ada isu ini, tapi jadi perbincangan itu secara serius itu tidak terlalu. Jadi dibicarakan tapi nggak deep ya. Jadi beda misalnya waktu Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan langsung directly dan kuat sekali, ada demonstrasi besar. Jadi anak-anak muda ini kan walaupun punya akses informasi yang baik, tapi informasi itu kan banyak gitu loh. Apakah dia ini prioritas atau tidak? Itu kan soal bagaimana isu itu datang juga atau kan. karena about time aja ya, kayak sekarang belum urgent banget gitu. Dan urgensi itu bisa dibangun sebetulnya. Kalau publik kemudian ada gerakan di UGM, ada di mana seperti dulu gerakan soal waktu KUHP itu kan, itu kan menjadi isu sangat krusial karena semua orang bergerak gitu. Nah ini enggak. Ini belum jadi apa namanya? Belum sebagai gerakan sosial yang bisa. Betul. Adanya paman, adanya putusan MK gitu, tapi belum menggerakkan. Belum. Apa masalahnya? Entah apa masalahnya. Dalam gerakan sosial itu kan biasanya kita kan belajar tuh. Untuk orang bergerak itu pertama harus ada framing, isunya ada. Ini isunya udah ada. Yang kedua political opportunity structure. Ada struktur kesempatan politik. Dan itu udah ada sebenarnya karena menjelang pemilu. Ada ininya. Terakhir aktornya ya. Yang ketiga ini resource mobilization. Ada panitianya. Ini yang kelihatan belum sepenuhnya. Udah mulai muncul di STF karena misalnya ada pertemuan. Kamu datang ya, kamu pidato macam-macam, Azul, ada siapa macam di sana. Dulu ada juga di Rembang sebelumnya. Ada beberapa pertemuan, tapi skalanya masih kecil-kecil. Belum sebagai gerakan masif. Gerakan strategis masif ya. Kalau itu terjadi, menurut saya itu akan signifikan. Karena sentimen publiknya secara umum sangat besar. Tapi dikit man, soal sosmed, soal penggunaan internet itu untuk hari-hari ini kayak gimana soal itu dimanfaatkan untuk kampanye-kampanye hari ini? Mereka mainnya masih main-main spanduk-spanduk di lapangan yang aku lihat banyak foto keluarga sekarang, Bang. Foto keluarga di mana-mana. Nah, harusnya keluarga gue juga bisa dong. Iya nggak sih? Kampung-kampung foto keluarga bilang, ini kalau anak sama bapak bisa foto di mana? Itu gimana? Atau apa sih man sekarang battle-nya selain mungkin gara-gara anak muda itu semua di gadget kali? Penetrasi internet memang semakin kuat sekarang. Kalau tidak salah kita udah sekitar 70% yang akses internet, yang khusus mengenai sosial media 65 sampai 70% yang pakai sebenarnya ya. Tetapi kan bagaimanapun para caleg-caleg atau capres ini kan pengen menjangkau seluas mungkin, 100% ingin dijangkau. Biasanya yang spanduk-spanduk itu yang untuk masyarakat yang tidak akses itu, yang di pedalaman dan seterusnya. Sebenarnya itu, tapi sosial medianya sendiri mestinya udah bisa menjadi instrumen untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan sosialisasi dan seterusnya. Tapi ya itu tadi, soal isu ini penting sebetulnya, tetapi tampaknya belum terlalu dipakai oleh politisi, juga aktivis juga mungkin belum terlalu menggunakan itu, padahal itu sangat penting. Katakanlah misalnya sebagai contoh ya, isu yang lama gitu, yang selalu dibilang orang ini setiap pemilu muncul, isu tentang pelanggaran HAM. Prabowo diberhentikan dari dinas ketentaraan karena terbukti bertanggung jawab atas penculikan para aktivis tahun 98 gitu ya. Itu yang tahu di survei kita Agustus lalu itu 24%, bro.
Oh, nggak yang tahu. banyak ya? Hanya 24%. Tetapi dari yang 24% itu, yang yakin bahwa keputusan yang diambil oleh Habibie ketika sebagai presiden memberhentikan Prabowo Subianto karena terlibat penculikan, yang yakin keputusan itu benar itu 46%. Yang tidak yakin cuma 39%. Kemudian yang yakin bahwa benar Prabowo memang bertanggung jawab itu 45%. Dan kita ada surveinya. Besok ya baru muncul sebenarnya. Soal ya. Tanggal berapa, Man? Elektabilitasnya besok. Oh, besok Besok ya. Besok tanggal berapa tuh? Tanggal berapa itu? Tergantung launchingnya ini. Intinya adalah bahwa bagi yang tahu kemudian yakin bahwa Prabowo terlibat, itu efeknya pada Prabowo itu sangat negatif. Oh, negatif. Jadi ini lagi-lagi isu itu penting, tetapi tidak disosialisasikan dengan baik. Kalau itu ditingkatin misalnya jadi 70% yang tahu dari 80%, itu punya pengaruh. Iya. Kenapa ini aku angkat? Karena aku mau ke Ivan nih. Banyak sekali online movement, Pak. Lu kan K-popers tuh. ARMY misalkan, ya kan? ARMY bisa ngosongin kampanyenya Trump waktu itu, ya kan? Dan Trump bisa kalah gara-gara di-prank sama ARMY. Nah, itu gimana sih kecenderungan Gen Z menggunakan sosial media untuk kepentingan politik gimana? Apakah lebih banyak untuk urusan kerjaan, mungkin percintaan, mungkin juga hobi, atau juga Gen Z di Indonesia juga sudah mulai menggunain itu kayak ARMY itu sudah mulai suaranya signifikan nih. Nah, gimana nih? Dan ada calon yang deketin itu nggak? Nah, ke ARMY-an gitu. Lucu nih, kemarin aku nemu tapi itu nggak terlalu viral ya. Cuman tuh kayak itu yang ngerti temanku, tapi rame juga gitu kan. Jadi tuh mereka kadang tuh untuk yang K-popers ya sendiri, itu tuh kadang tuh cara aku nggak tahu ya, ini bisa dijadikan buat pemahaman mereka lebih mudah juga kali ya. Jadi tuh menggunakan terma-terma K-pop gitu loh. Untuk kayak ini sama aja nih, misalkan salah satu calonnya tuh kok ini blunder atau gimana. Ini jangan-jangan karakter dia buatan agensi tuh jadi kayak satu gitu. label di sana ya. Itu sih salah satu caranya mereka untuk untuk menyebarluaskan lagi gitu kan isu-isu kayak gitu. Tapi juga terkait isu yang 98 itu waktu itu ini aku balik lagi ya, enggak ini juga, tapi ada salah satu orang, aku nggak tahu dia dari generasi apa, milenial atau Gen Z, tapi dia sempat bilang kayak setiap Prabowo nyalon tuh selalu dibobol soal itu gitu kan, terus juga itu udah nggak relevan lah, lihat aja dia kerjanya sekarang kayak gimana kayak gitu kan. Jadi itu kayak ya itu sih kontestasi pencarian suara di antara pengguna sosial media tuh kayak gitu ramenya, dan gitu sih. Nah, ini mungkin dua terakhir dari gua. Satu soal KPU nih, yang kemudian menghilangkan katanya debat cawapres nih. Dan cawapres di sana ada wakil orang muda, wakil Gen Z lah atau milenial di sana. Nah, apakah orang muda ini nggak berani debat atau gua ngeliat Iva fasih-fasih aja tuh ngomongin soal politik, ngomongin soal sosial, ngomongin soal connectivity, cultural connectivity Korea, Indonesia, whatsoever. Ini ada apa, Man? Ini hal yang kita tanggapi biasa-biasa aja. Jangan-jangan kita nanti namanya orang itu kan apalagi presiden, wakil presiden itu kan ngadepin masalah banyak hal. Kalau kita nggak tahu siapa wakilnya, nggak berani debat, gimana dia menanggapi? Nanti tanya sama gimana? Belum lihat gimana? Iya, memang ada perubahan ya soal format debat itu. Kalau sebelumnya kan ada 5 kali debat, ada 1 kali bersama, kemudian ada cawapres sendiri, ada cawapres sendiri itu 2 kali. 2 kali ya kan. Nah, sekarang ini tidak ada pembedaan, jadi sama-sama semua. Bareng-bareng, walaupun mereka mengatakan bahwa nanti ada proporsi lebih banyak untuk cawapres. Tapi intinya bareng-bareng gitu. Saya kira itu format yang diubah, dan memang kalau kita lihat secara umum
mungkin ada yang tidak sependapat ya, tapi saya melihat debat itu juga sangat penting. Ya, yang tadi kamu bilang kan bahwa debat-debat dulu zaman Prabowo sama Jokowi, ya, betul. Jokowi dianggap menang. Ya, kalau terutama pada 2014 ya, itu kan tidak ada incumbent gitu. Jadi orang benar-benar pengen lihat. Baru ya, setelah SBY kelar dan ya. bahkan ada satu debat, saya kira debat kedua itu lebih dari 50%, 56% ya total yang publik yang menonton debat itu. Dan ketika ditanya siapa yang memenangkan perdebatan, ya umumnya mengatakan Joko Widodo. Dan kita tahu bahwa hasilnya kemudian Joko Widodo. Bukan hanya di presiden ya, di pilkada juga demikian. 2017 sebelum acara debat pilkada, ketika itu kan diikuti Agus Harimurti, Ahok, ada Anies. Itu sebelum debat itu umumnya polster itu menemukan AHY itu lebih tinggi dukungan publiknya. Tapi setelah masuk debat berubah. AHY jadi turun, kemudian yang lebih tinggi Ahok sama Anies gitu. Kemudian kita tahu bahwa Ahok menang di putaran pertama, kemudian masuk putaran kedua Anies menang. Jadi mereka yang masuk, sementara AHY yang sebelumnya unggul dalam survei-survei itu jatuh setelah debat. Jadi debat itu penting. Dan kalau kita tanya kepada publik, memang apa yang menjadi alasan mereka memilih itu ada dua biasanya. Pertama, rekam jejak. Kemudian yang kedua, platform kebijakan. Kalau rekam jejak kan bisa, rekam jejak itu tadi track recordnya, track record. Makanya kemudian kenapa kayak track record dari capres itu penting. Prabowo karena selalu maju, maka pengalaman masa lalunya ketika ia punya kekuasaan itu pasti diangkat terus. Karena itu menurut publik itu penting, dan itu memang dalam demokrasi itu sangat penting. Kita ini akan menunjuk seorang presiden. Tentu kita harus melihat waktu dia berkuasa, waktu dia pegang senjata, dia ngapain. Prabowo kan sebelumnya kan tidak ada tuh menghilang kan dari kekuasaan. Tidak pernah di dalam kekuasaan. Sebelum sekarang jadi menteri, sebelumnya kan tidak pernah. Jadi kita melihatnya di masa lalu ketika dia mayor jenderal gitu ya, dia pegang senjata, pangkostrat. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan menculik para aktivis itu. Itulah rekam jejak dia. Ganjar masuk sekarang, apa yang dia lakukan? Ketika jadi gubernur gitu ya, kasus-kasus di Jawa Tengah ya diangkat. Anies apa yang dia lakukan? Ya kasus di Jakarta diangkat, kasus IKTP misalnya. Ya, untuk Ganjar Pranowo, kasus Formula E untuk Anies. Kasus ketika dia mau jadi calon gubernur dengan politisasi agama, itu harus diangkat. Itu bagian dari track record yang harus diangkat. Footprint-nya ya. Masih ada satu yang belum, yaitu program kebijakan. Future ya. Dan itu biasanya muncul di dalam debat itu. Jadi debat itu harusnya idealnya itu benar-benar menunjukkan secara genuine orang-orang ini punya kemampuan apa yang akan dia lakukan ketika mereka akan menjadi pejabat publik atau menjadi pemimpin. Nah, kalau formatnya diubah dan kemudian jadi kabur gitu, dia bisa nggak sih berdebat atau tidak? Nah, itu sebenarnya merugikan untuk publik. Itu sebenarnya keberatan besarnya di sana. Kalau lu gimana, Pak? Feeling lu gimana ketika, atau opini lu gimana ketika KPU menghilangkan format debat antar cawapres, di mana di situ ada wakil orang sangat unfortunate sih. Karena apa ya? Lu marah atau lu? Aku ngerasa rugi di kitanya, rugi di misalkan anak mudanya kayak gitu kan. Kan anak muda zaman sekarang tuh belum tentu semuanya peduli ya. Sedangkan dengan adanya debat itu kan, debat tuh kayak big deal lah. Maksudnya kayak kalau misalkan masuk ke sosial media jadi banyak video-videonya kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak hook orang-orang tuh buat tahu mereka ini orangnya gimana tuh dari debat situ. Itu gitu. Kan orang nggak mungkin semuanya mau kepo nyari track recordnya segala macem, nyari-nyari terobosannya apa-apa gitu kan. Kalau di debat kan kayak all at once dan mempermudah untuk apa ya? Untuk mempermudah untuk tahu gitu siapa yang akan mereka pilih kayak gitu kan. Jadi dengan sistem yang berubah ini kayak dan semangatnya itu, perubahan itu mereka sebenarnya tidak mau debat. Pengennya itu pemaparan visi misi. Ini di putusan ini ya? Ya, jadi semangatnya dibalik itu. Maunya jangan debat lah, itu kan mengeluarkan. Padahal itu penting banget. Saling serang, menunjukkan argumen. Kemudian dasar-dasar pemikirannya apa, kenapa kalau sekedar visi misi kan kita bisa baca itu kan. Iya betul. Ya semua bagus kalau kayak gitu. Pasti bagus. Tapi kalau ditanya apa maksudnya ini gitu kan, menentukan kualitas. Padahal bisa dipakai kompetensi. Kampanye verbal juga kan. Nah, ini yang gue janjikan yang terakhir. Nah, sekarang ke Iva dulu nih. Sebagai Gen Z dulu, mungkin nanti kita sebagai milenial juga mungkin bisa
beropini, bisa ditaruh di kolom komentar atau apa. Tapi sebenarnya yang jadi pertimbangan Gen Z milih preferensi politiknya atau pertimbangannya itu apa? Wah, yang mungkin kamu bisa ceritakan gitu. Hal apa yang penting untuk kemudian lu memutuskan, oke, gue pilih ini dan gue keluar dari rumah, gue pergi ke TPS. Itu kira-kira apa aja? Pertimbangannya, ya mungkin inovasi mereka yang kalau bisa sustainability dari inovasi mereka, dan nggak perlu muluk-muluk, tapi menguntungkan untuk masyarakat luas gitu, aksesibilitas terutama. Accessibility-nya ya. Dan dia harus sustain juga gitu kan. Sustainability and accessibility. Betul. Ya. Contohnya. Misalkan kayak social inequality. Kayak isu itu. Terus kemudian tentu yang cipta kerja. Lapangan kerja. Dan hal-hal kecil misalkan transportasi. Transportasi publik ya. Kalau bisa mereka menjamin, misalkan kan kita kan ini ya generasi yang kerja terus kayak pakai transportasi umum kayak gitu kan. Nah, itu kan juga menyangkut isu lingkungan. Nah, itu juga salah satu concernnya anak-anak muda, lingkungan. Itu sih pertimbangannya. Kalau menurut SMRC gimana, Man? Sebenarnya preferensi orang muda, preferensi Gen Z khususnya dari survei-surveinya SMRC apa, Man? Ya itu tadi, saya kira tepat ya terkonfirmasi gitu ya. Misalnya pertama ya isu lapangan pekerjaan itu sangat penting, karena itu langsung nih menyangkut kepentingan harkat dan tapi masa depannya. Yang menarik dari Gen Z ini juga generasi milenial sebetulnya itu adalah bahwa mereka juga peduli pada yang lain. Karena itu isu mengenai lingkungan, itu kan mengenai future gitu ya. Inequality. Jadi mereka ini selain memikirkan dirinya, tapi juga sebenarnya perhatian pada yang lain itu cukup kuat. Nah, kemudian isu tentang kebebasan berekspresi itu penting. Kemudian itu tadi isu tentang akuntabilitas, tentang isu-isu korupsi, anti korupsi itu penting itu. Ya. Makanya pernah itu sempat ada survei dari LSI itu yang menempatkan Pak Mahfud MD itu paling disukai di kalangan Gen Z. Karena di antara politisi-politisi ini umumnya kan kurang punya integritas lah. Nah, ini Pak Mahfud ada sedikit ininya kelebihan dibanding yang lain. Jadi itu jadi perhatian mereka juga. Nah, tadi kan kita ngomongnya ini soal intergenerational sebagai penutup, mungkin ya ini sebagai ajang saling komentar, saling ngerasani gitu, atau aja saling mendekatkan gitu, atau juga saling ngata-ngatai juga nggak apa-apa. Mungkin Iva, mungkin Saidiman gitu ya. Kalau Iva ngelihat generasi sebelumnya kayak gimana, dan mungkin kita ngelihat Gen Z kayak gimana, karena sering banget tuh ada kita kayak kena kayak ada dalam dua ini yang beda nih. Kalau lihat Iva ngelihat gimana generasi sebelumnya atau? Saya mengapresiasi usaha generasi sebelumnya untuk bisa fit in ke generasi saya. Upaya coba fit in itu diapresiasi ya. Nggak apa, keep being different aja, nggak apa. We love difference. Jadi nggak kadang tuh agak maksa kan kalau misalkan terlalu mencoba untuk fit in gitu. Paling ya yang penting satu suara sih. Yang penting saling memfasilitasi satu sama lain. Ya, saling menghargai respect antar generasi gitu ya. Kalau lu gimana, Man? Lihat generasi yang sebelumnya ataupun kalau generasi sebelumnya itu ditandai dengan mereka pernah mengalami di bawah rezim otoriter, di mana informasi itu dibatasi. Iya. Zaman-zaman Orde Baru lah ya. Zaman Orde Baru, generasi milenial mengalami itu sebagian, apalagi generasi sebelumnya. Karena itu cara berpikirnya agak beda dengan Gen Z, yang benar-benar sepenuhnya hidup dalam alam demokrasi yang punya akses informasi. Jadi karena itu menurut saya justru lebih mengapresiasi teman-teman Gen Z itu. Saya lebih optimistis melihat karena mereka hidup di dalam kebebasan. Pasti mereka perlawanannya terhadap upaya untuk mengurangi kebebasan pasti lebih besar karena mereka tidak maulah direnggut gitu kebebasan. Jadi saya melihat karena dunia mereka kebebasan. Saya melihat mereka itu lebih terbuka, lebih mengapresiasi yang lain, mengapresiasi perubahan, lebih mengapresiasi lingkungan, lebih objektif gitu ya, dan lebih peduli. Mereka lebih objektif dan lebih peduli. Itu kata kuncinya untuk generasi
Thank you so much. Ini percakapan lintas generasi yang akan menjadi penentu. Jadi semua kandidat tolong dengarkan podcast ini baik-baik. Thank you Sediman. Siap, Thank you. siap. Bye. Bye-bye. Bye.